Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah model dan strategi pembelajaran PAI. Sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pada pagi hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ke-11, kita akan membahas Project Based Learning atau PBL. Apakah kalian semua sudah pernah mendengar apa itu PBL atau Project Based Learning? Mungkin dari beberapa kalian sudah pernah mendengarkan apa itu Project Based Learning. Sebelum memasuki ke pengertian dan lain sebagainya, mari kita tengok terlebih dahulu outline pada mata kuliah kali ini. Yakni kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita bisa menginjak ke selanjutnya, yakni pengertian Project Based Learning. Dan yang ketiga adalah prinsip, kelebihan, dan kekurangan PJBL. Yang keempat ada langkah-langkah PJBL. Dan yang kelima, contoh penerapan PJBL. Nanti pada akhirnya, yakni akhir materi, kita akan mengkaji bersama-sama terkait penerapannya itu di mana saja. Kira-kira apakah di semua mata pelajaran PAI itu bisa diterapkan PJBL atau tidaknya, seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, yakni pertemuan ke-11, yakni mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan, yakni yang pertama pengertian Project Based Learning, yang kedua adalah prinsip-prinsip, kelebihan dan kekurangan PJBL, dan yang ketiga adalah langkah-langkah PJBL, yang keempat contoh penerapannya itu seperti apa. Oke, kita akan memasuki ke pengertian PJBL. PJBL sebenarnya itu bukan secara langsung dicetuskan oleh John Dewey, akan tetapi gagasan awalnya sangat dipengaruhi oleh filosofi pendidikan yang dikembangkan oleh Dewey. John Dewey berpendapat bahwa pembelajaran yang efektif itu harus berlandaskan pengalaman atau learning by doing. Yani pembelajaran yang bagus itu belajar sambil melakukan atau melaksanakan biar mudah difahami. John Dewey juga menjelaskan bahwa siswa hendaknya belajar secara aktif berdasarkan pengalaman. Kegiatan pembelajaran hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, terhubung dengan dunia nyata, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Nah, John Dewey berpendapat bahwa pembelajaran hendaknya itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti halnya pada kurikulum Merdeka saat ini. Pada pembagian kelas itu digunakan fase-fase, ada fase A, fase B, fase C, dan seterusnya. Artinya, pembelajaran pada saat ini itu disesuaikan dengan fase-fase yang ada, bukan disesuaikan dengan umur, tetapi fase-fase. Fase A itu fase anak RA atau anak TK, terus B, C itu SD, dan seterusnya. Menurut Markham, PJBL adalah proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan pemahaman teori, tetapi juga penerapan praktis melalui proyek. Nah, menurut beliau, bahwa pembelajaran yang baik itu tidak hanya berhubungan dengan kognitif saja, melainkan kita harus melakukan sebuah proyek atau menciptakan sebuah atau karya, menciptakan sesuatu atau sebuah karya, biar pembelajarannya lebih bermakna dan paham. Menurut Kemendikbud, PJBL merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan melalui proses penciptaan produk. Nah, menurut Kemendikbud ini, jadi pengetahuan itu tidak cukup hanya sampai tahu, tetapi harus bisa sampai menciptakan sebuah produk dari pembelajaran itu sendiri. Dari tiga pendapat ini semuanya selaras bahwa pembelajaran itu tidak hanya cukup kita mengetahui saja, tetapi kita harus sampai bisa menciptakan sebuah produk. Itu tadi beberapa pengertian terkait PJBL. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip PJBL. Di sini prinsip-prinsip PJBL ada beberapa prinsip. Yang pertama yakni pengalaman yang bermakna dan autentik. Nah, di sini prinsip PJBL adalah yang pertama pengalaman yang bermakna. Kenapa pengalaman bermakna? Karena PJBL itu kan membuat produk ya, pada akhir sesi atau pada tujuan akhirnya itu membuat produk. Nah, yang namanya membuat produk, anak itu pasti akan terkesan dan memiliki pengalaman yang baik terhadap materi. Nah, itu adalah prinsip yang pertama dari PJBL. Terus yang kedua adalah integrasi mendalam dengan konten materi. Nah, prinsip PJBL yang kedua yakni
mengintegrasikan antara proyek dengan materi itu harus terintegrasi. Terus yang ketiga adalah hubungan yang bermakna dan mendukung. Artinya hubungan yang bermakna dan mendukung ini adalah hubungan antar siswa itu sendiri dan guru dengan siswa. Guru sebagai fasilitator, sedangkan siswa itu adalah peserta didik yang difasilitasi. Nah, di sini kan saling mendukung, ya kan? Terus yang selanjutnya adalah praktik pengajaran dan penilaian berbasis bukti. Nah, praktik pengajaran ini seperti halnya kita melakukan presentasi. Kita mempresentasikan proyek yang telah kita buat. Itu tadi adalah beberapa prinsip PJBL. Selanjutnya, kelebihan PJBL. Yang namanya model pembelajaran pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan PJBL ini, yakni melatih peserta didik agar mampu mengembangkan daya pikirnya. Yakni kenapa kok bisa mengembangkan daya pikirnya? Karena kan di PJBL itu kan dituntut untuk sampai membuat proyek. Artinya dia tidak hanya tahu materi saja, tetapi sampai menciptakan sebuah produk. Terus yang kedua adalah memberikan pelatihan secara langsung kepada peserta didik. Nah, yang namanya pelatihan secara langsung itu kan berarti kan kita melakukan sesuatu, atau kalau di PJBL kan ada proyek yang harus dibuat, yakni kita harus praktek langsung untuk membuat proyek tersebut. Itu adalah kelebihan yang nomor 2. Untuk yang ketiga adalah penyesuaian dengan prinsip-prinsip modern. Nah, prinsip-prinsip modern seperti halnya yang ada di kurikulum Merdeka. Itu kan pembelajaran itu harus student center learning atau berpusat pada peserta didik. Nah, begitu juga di PJBL. PJBL itu berpusat pada peserta didik. Sedangkan gurunya hanya sebagai fasilitator saja. Dia mendampingi peserta didik mana yang mengalami kesulitan atau yang kurang benar seperti ini. Ini adalah kelebihan-kelebihan dari PJBL. Terus selanjutnya adalah kekurangan PJBL. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Kenapa kok seperti itu ya? Karena dia harus menciptakan sebuah produk, menciptakan sebuah proyek, ya kan? Yang namanya menciptakan sebuah produk atau proyek itu pasti kan membutuhkan waktu yang lama, mulai dari perencanaan, mencari bahan, menyusun jadwal dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah membutuhkan kesiapan guru dan siswa. Ini juga sangat penting. Kenapa harus membutuhkan kesiapan guru dan siswa? Kekurangannya kenapa dijadikan sebuah kekurangan? Karena apabila kita menerapkan PJBL, tetapi guru dan siswa itu tidak siap, pastikan proyek tersebut tidak akan terlaksana, ya kan? Terus yang ketiga adalah penilaian yang kompleks. Artinya penilaiannya itu sangat banyak, bisa dari kolaborasi antar siswa, dari proyeknya tersebut, kriterianya dianggap mendapatkan nilai 100, 90 sampai 100 itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu kan penilaiannya sangat kompleks dan banyak sekali. Selanjutnya adalah tahapan PJBL. Nah, di sini ada beberapa tahapan, yakni 6 tahapan. Ini yang saya ambil yang menggunakan 6 tahapan. Sebenarnya ada 5, tapi yang 5 itu ya diringkas, tapi saya lebih memilih yang 6 tahapan. Untuk tahap pertama adalah pertanyaan esensial, atau di sini guru itu memberikan pertanyaan mendasar yang nantinya akan dipecahkan, atau pertanyaan tersebut bisa mengarah pada ke pembuatan sebuah proyek. Terus step kedua, atau langkah kedua ini perencanaan proyek. Ya, di sini kita merencanakan proyek, atau peserta didik itu merencanakan proyek. Kira-kira itu kegiatannya itu bagaimana? Pembagian tugas, si A, si B, si C, itu tugasnya apa saja? Itu adalah perencanaan proyek. Setelah perencanaan tersusun, baru penyusunan jadwal. Nah, namanya penyusunan jadwal, kita harus memiliki garis waktu, atau peserta didik harus memiliki garis waktu agar proyek yang akan kita buat itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah pemantauan proyek. Langkah keempat itu adalah pemantauan proyek. Artinya di sini guru itu bisa memantau atau harus memantau proyek yang telah dibuat oleh peserta didik. Apakah proyek tersebut sudah sesuai atau belum? Selain guru memantau, peserta didik juga bisa menanyakan apakah proyek ini sudah sesuai atau belum, seperti itu. Terus setelah pemantauan proyek, penilaian hasil proyek. Setelah proyeknya jadi, lalu dinilai apakah proyek ini sudah sesuai atau belum, apakah proyek ini produk akhirnya, proses kolaborasinya itu sudah benar atau belum, dan lain sebagainya. Pada tahap terakhir, evaluasi dan refleksi, yakni mengevaluasi dan merefleksi apa yang sudah dilakukan proyek tersebut, apakah sudah benar-benar sesuai dengan materi atau belum. Itu adalah step yang terakhir. Ini tahapan PJBL ada 6. Untuk selanjutnya, nah di sini saya akan menampilkan tema materi pelajaran CP dan TP. Kalau dulu di
kurikulum 12 itu kan menggunakan KD. Sekarang kita menggunakan CP, TP, dan ATP. Ya. Pada kesempatan kali ini, kalian semua mahasiswa dimanapun Anda berada bisa pause terlebih dahulu atau ya harus stop terlebih dahulu dan diamati. Kira-kira tujuan pembelajaran mana yang cocok untuk diterapi atau diterapkan model pembelajaran PJBL. Kan tidak semuanya itu bisa diterapkan PJBL. Nah, di sini bisa kalian terapkan. Bisa kalian amati mana saja yang harus kalian terapkan. Oke. Setelah kalian menemukan kira-kira jawaban kalian sesuai atau tidak. Ini dari tujuan pembelajaran yang bisa dimasukkan atau bisa diterapkan PJBL yakni di akidah akhlak. Yakni nomor 5, TP yang nomor 5 dan fikih TP nomor 5 juga. Oke, jadi bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini adalah model PJBL adalah model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan prinsip konstruktivis, problem solving, inquiry research, integrated studies, dan menekankan pada aspek kajian teoritis dan aplikatif. Selain itu adalah model PJBL mengarahkan siswa mengembangkan suatu proyek secara kelompok untuk menghasilkan suatu produk. Topik dalam pendekatan proyek tersebut harus konkret, dekat dengan pengalaman pribadi, anak, menarik, memiliki potensial secara emosional dan intelektual. Itu tadi kesimpulannya. Terus pada pertemuan selanjutnya, ini kita akan membahas pertemuan ke-12 tentang inquiry learning. Kalian semua bisa mencari jurnal-jurnal atau buku-buku yang membahas terkait inquiry learning. Untuk sebagai bahan evaluasi, yakni kalian bisa melakukan scan barcode pada pertemuan kali ini. Kalian bisa scan, terus di situ nanti ada muncul soal-soal yang harus kalian jawab. Selain itu kalian harus presensi kehadiran. Ini juga melalui scan barcode juga. Isi kehadiran kalian harus kalian scan di sini juga. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat dalam belajar. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.